Tapi itu ada offline. Kalau saya menjelaskan secara offline, ya, atau menjelaskan secara online, tapi saya sudah punya bukti dasar untuk melihat betul atau tidaknya. Nah, itu mungkin terkait dengan apa yang mau kita lakukan, apakah secara online atau secara offline. Ya. Kalau offline soalnya dibawa, dibagikan ke Anda, ke berbeda orang, misalkan Nabila dibahas oleh siapa, ya, Muhammad Maulana dibahas oleh siapa, dibagikan sembarangan. Nanti yang mengkoreksi ada teman Anda. Sehingga saat itu bisa kelihatan betul, salah, berapa jumlah nilai dan sebagainya. Walaupun tidak hari itu, mungkin besok atau lusa langsung kita bisa lihat nilainya. Itu kalau kita mau lakukan. Tapi kalau nggak bisa, ya terpaksa kita online. Ya, kalau nggak mau, saya harus bahas minimal besok, minggu depan, ya sudah harus tahu apakah Anda sudah bisa atau tidak. Ya, itu terkait dengan kuliah. Kalau kelas sebelumnya, ya masih melihat besok, minggu depan, mau online atau offline. Ya. Nah, selanjutnya untuk lanjutan materi, siap untuk materi lanjutan. Insya Allah siap, Pak. Oke, semua perhatian karena ini adalah langsung betul-betul dimengerti. Ya. Kalau Anda tidak perhatikan, nanti Anda baca sendiri. Mudah-mudahan Anda sudah baca kelanjutannya sehingga Anda punya pemahaman yang lebih baik, ya, punya pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilontarkan oleh Anda. Nah, soal D ini adalah apa ya? Merupakan kelanjutan dari soal yang C. Nah, ini, ya, yang poin D ini, yaitu Tuan D mulai bekerja di PTW sejak tahun 2020. Jadi seolah-olah orang itu bekerja di tahun 2020. Tapi kemudian Tuan ini per September 2024 memperoleh gaji sebesar 17.500.000 dengan iuran pensiun, ya sebesar 100.000. Ya, jadi PCW Pak Tuan D membayar asuransi melalui PTW ini sebesar 100.000. Maka pada saat Tuan D ini
Tuan W ini berhenti, maka perhitungannya seperti ini, ya. Jadi pada saat pada Tuan D dia bekerja tahun 2020, tapi kemudian per 1 September dia berhenti, ya. Berarti PTD D ini bekerja sampai dengan Agustus 2024. Nah, yang ditanyakan adalah berapa PPh-nya yang harus dibayar oleh pegawai melalui PT W ini. Ya. Nah, dengan gaji per bulannya 17.500.000, maka berdasarkan tabel, ya, kategori A dengan status TK garing 0, tidak kawin dengan tidak punya tanggungan, kategori A-nya adalah 8%. Sehingga PP pasal 21 di bulan Januari itu sebesar 1.400.000 hasil dari 17.500.000 kali 8%. Di bulan Februari juga sama dan seterusnya sampai bulan Juli dihitung dengan PPh sebulan dengan tarif yang sama, ya. Tapi di bulan Agustus karena dia berhenti di bulan September berarti kan dia bekerja terakhir adalah Agustus. Maka dihitunglah PPh yang bulan Agustus. Nah, perhitungannya dengan menggunakan tahunan. Jadi cara menghitungnya adalah dengan penghasilan bruto sampai dengan Agustus ditotalkan. Ketemulah penghasilan brutonya adalah 140 juta dari Januari sampai dengan Agustus. Kemudian dikurangi dengan biaya jabatan. Biaya jabatan mulai dari Januari sampai dengan Agustus. Ya. Anggaplah bahwa dengan gaji yang 17.500.000 ini, biaya jabatan per bulannya lebih dari 500. Maka berarti biaya jabatan selama 8 bulan itu ada 8 kali 500.000. Iuran pensiunnya adalah 8 kali 100.000. Maka berarti pengurangnya adalah 4.800.000. Sehingga penghasilan sampai dengan Agustus 2024 itu adalah 135.200.000. Nah, karena dia berhenti di pertengahan tahun, entah bulan Januari, entah bulan Maret, April, Agustus, September, maka PTKP setahunnya harus dihitung setahun sekali, setahunan. Misalkan 54 juta. Maka 135 dikurangi 54 sehingga penghasilan PKP-nya sampai bulan Agustus 81.200.000. Ya. Nah, lalu PPh-nya berapa? Nah, dari 81.000 ini, 81 juta ini dihitung 5% kali 60%, 50 juta, 60 juta, 15% kali 21.200.000. Sehingga totalnya adalah 6.180.000. Jadi waktu Tuan D bekerja pada PT W, maka PPh pasal 21 yang salah dipotong yang bulan Januari sampai dengan Juli itu kan 9.800.000, ya. Jadi 6.180 ini dari PPh setahun, ya, sampai dengan bulan Agustus.
Sementara PP pasal 21 sampai dengan Juli 9.800.000. Nah, dari mana 9.800.000? Dari tabel ini. Ya, lihat ada angka 9.800.000. Ya. Jadi 9.800.000 ini dari angka yang ini. Nah, ini hitungan dari Januari sampai dengan Juli. Jadi PPA yang setahun sampai bulan Agustus ini yang 6.180.000 ini kemudian dikurangi dengan 9.800.000 atau PPA yang sudah dibayar dari Januari sampai dengan Juli. Maka karena ada perbedaan berarti di situ dia sudah dipotong duluan 9.800.000 tapi ternyata PPh-nya hanya 6.180.000. Maka otomatis ada PPh pasal 21 yang lebih dipotong. Lebih dipotongnya menunjukkan bahwa sebesar 3.620.000 tadi ya itu dikembalikan kepada pegawai ya. Nah, kenapa dikembalikan ke pegawai? Karena pegawai sudah membayar dari Januari sampai dengan Juli sebesar 9.800.000. Sementara menurut perhitungan PP pasal 21 setahun sampai dengan bulan Agustus itu 6.180.000. Jadi ada potensi kelebihan 3.620.000. Ya, dan ini sama seperti kasus B. Jadi ada kelebihan. Nah, di satu sisi Tuan D itu punya kelebihan di PTW. Tapi di lain sisi, ternyata Tuan D ini setelah berhenti di PTW, dia bekerja lagi di PT AB. Makanya kasus berikutnya adalah setelah berhenti bekerja pada PTW, maka bulan September dia melanjutkan lagi bekerjanya pada PT AB dengan gaji 22.500.000 ya, dengan membayar iuran pensiun yang sama 100.000. Nah, berdasarkan status penghasilan tidak kena pajaknya masih sama TK garing 0 ya. Sehingga dibuatlah perhitungan tabel seperti ini. September penghasilan brutonya 20.500.000, per bulannya kategori A 9%. Dari mana 9%? Saya pikir Anda sudah bahas itu. Sehingga di bulan September PPh pasal 21 yang dibayar adalah 2.025.000. Sampai dengan November, pegawai sudah membayar pajaknya 6.075.000. Jadi baru sampai bulan November. Nah, di bulan Desember, Anda tidak bisa menghitungnya sebulan, bulan Desember. Tapi dibuat setahun, sama seperti penjelasan awal-awal. Dihitunglah penghasilan bruto setahun, yaitu 9 juta dalam konteks setahun itu adalah dari September sampai dengan Desember. Makanya masih dalam satu tayangan. Di situ ada penghasilan totalnya, penghasilan bruto 90 juta. Maka kemudian dijabarkan penghasilan brutonya setahunnya adalah 90 juta. Biaya jabatannya adalah 5% kali 90 juta.
Tapi ternyata hanya 4 bulan, maka 4 bulan kali 500 menjadi 2 juta. Iuran pensiunnya adalah 100.000 menjadi 400.000. Total pengurangnya 2.400.000. Sehingga penghasilan neto itu adalah pengurang dari 90 juta dikurangi dengan 2.400.000. Ya. Nah, mohon maaf bahwa saya salah angka. Itu 80 juta, 87 juta 900, harusnya 80 juta 600.000, ya harusnya. Jadi kalau saya balikin ke awal, ya 87 juta 600.000 dikurangi dengan wajib pajak 54 juta, berarti tinggal sisa 33.600.000. Nah, baru ketemu PPh setahunnya adalah 5% kali 33.600 sehingga menjadi 1.680.000, ya. Nah, PP pasal 21 yang telah dipotong yaitu bulan September sampai dengan bulan November. Kembali lagi cek lagi, udah nggak? Nggak cek. Ternyata PP betul 6.075.000. Ya. Makanya ada potensi kelebihan 4.395.000. Jadi karyawan mendapatkan bonus atau bukan bonus, pengembalian dari pembayar pajak kelebihannya sebesar 4.395.000. Sehingga tugas dari bendahara untuk mengembalikan uangnya sebesar 4.395.000. Ya. Kadang-kadang kalau kita nggak tahu oleh perusahaan itu dianggap nggak ada kelebihan, nggak dikembalikan kepada pegawai, sehingga yang untung perusahaan, ya, mengutip kelebihan atau pembayaran lebih yang dibayarkan oleh pegawai. Makanya perlu tahu, ya, dengan model potensi sekarang ada potensi di mana perusahaan tidak terus terang. Ya. Makanya perlu Anda tahu mekanismenya. Kenapa? Karena Anda harus tahu juga nanti pada saat Anda menyerahkan SPT. Ya, ada catatannya itu. Nah, itu skenario pertama. Jadi skenario pertama di PTA dihitung, dikembalikan, di PTA B juga dihitung, ya, kalau berkelebihan atau tidak. Tapi skenario kedua adalah dengan menggunakan skenario 2. Ya. Penghasilan bruto setahun, ya, pengurangnya adalah 5% kali 90 juta, ya, sama ya. Jadi penghasilan untuk September sampai dengan Desember itu 87.600.000. Cuma skenario kedua ini tidak langsung dihitung, bukan dengan langsung PTKP, tapi ditambahkan dengan penghasilan neto di perusahaan
W, yaitu yang penghasilan dari Januari sampai dengan Agustus. Ya, kalau ingat ke awal, penghasilan total dari Januari sampai dengan Agustus di PTW itu 135.200 dan di PTAB yang baru September sampai dengan Desember sebesar 87.600.000. Nah, makanya Anda harus ingat ke soal sebelumnya, ya. Sehingga total pendapatan setahun dari Januari sampai dengan Desember dari dua perusahaan, yaitu PT AB dan W, itu 222.800.000. Ya. Baru dikurangi dengan PTKP setahun 54 juta, maka langsung kenakan PPh-nya adalah 5% kali 60 dan 15% kali 108. Ya, jadi berarti pembayaran setahunnya kalau kita gabung antara perusahaan perusahaan AB dan W itu sebesar 19.320.000. Ya, baru kemudian Anda kurangi dengan pasal 21 yang dipotong dari Januari sampai Agustus yang dilakukan oleh PTW. Ya. Nah, kalau Anda masuk pusing, Anda harus balik lagi ke awal. Ya. Kalau balik ke awal ya, saya balikin lagi misalkan ke awalnya. Ya. Nah, ini. Ya. Jadi kembali ke situ. Ya, kelebihan yang telah dipotong dari Januari sampai dengan Agustus di PTW. Tinggal tetap tinggal jumlahkan, kurangi menjadi 13.140.000. Nah, itu di perusahaan W laporannya. Tapi kemudian di perusahaan AB yang baru, karena Anda bekerja bulan September sampai November, dihitung ada di PT AB, maka di PT AB dikurangi dengan 6.075.000. Ya. Dari mana 6.075.000? Dari PPh-nya ini. Nah, 6.075.000 yang di tabel. Ya. Sehingga sisanya menjadi yang harus dipotong dibayar oleh wajib pajak sebesar 7.065.000. Nah, itu kira-kira perhitungan kalau perusahaan berhenti pada bulan tertentu lalu bekerja di perusahaan lain. Nah, ini agak jelimet, makanya Anda harus betul-betul paham, ya. Makanya jangan sampai Anda hilang konsentrasi. Kalau tidak mengerti, Anda minta penjelasan sekarang, ya. Silakan ada yang mau tanya. Makanya itu kenapa saya berikan dulu catatannya kepada Anda.
supaya Anda bisa belajar. Saat saya ngajar, dikoreksi oleh Anda. Jangan terima apa adanya. Ibaratnya kalau mau makan, dikasih dulu menunya nih, ke menunya untuk besok ini. Kalau ternyata menunya tidak sesuai, Anda protes. Itu. Ada yang tanyakan? Halo? Pak, izin bertanya. Ya, silakan Amanda. Amanda. Berarti pajak yang dari PTW itu dari Januari kan sampai Agustus ya, Pak? Iya, Nah, itu yang September sampai Desembernya kan dari PT AB ya. Nah, itu habis. eh, dibayarkah ke ya berarti yang bayarin dari September ke Novembernya dari September ke Desembernya itu dari PT AB kan? Iya, jadi gini, pembayaran Januari sampai Agustus itu kewenangan dari PTW. Ya, Anda cuma dapat laporan bahwa Anda telah dipotong bulan Januari sampai dengan Agustus sebesar ini, ya kan? Nah, bila laporan itu lalu Anda nggak berikan ke PTAB. Di PTAB nanti ditambahkan dengan bulan September sampai dengan November 2024 sebesar 6.075.000. Nah, itu kewajiban dari PTAB. Ya, jadi PTW dan PTAB punya kewajiban. PTW punya kewajiban membayarkan pajak dan mengembalikan kelebihannya kalau ada kelebihan kepada pegawai, ya, jangan sampai nggak dikembalikan, ya, karena pasti dia akan lebih dipotong. Tuh. Sementara kewajiban PTAB adalah kewajiban melaporkan mulai September sampai dengan November. Hanya Anda punya dua laporan dari PTAB dan PTW, dari perusahaan lama dan perusahaan baru. Itu. Ya. Jadi kasus di PTW itu Anda dapat laporan dari perusahaan PTW. Ini loh, kewajiban saya kepada Anda dipotong sekian, kelebihannya sekian. Yang sementara di PTAB ini loh kewajiban Anda, kelebihan Anda sekian. Ya. Makanya soal ini yang pertama dan kedua harus dipahami. Laporannya ini kan ada catatannya. Jadi dari sisi perusahaan melaporkan ke Anda mau berapa perusahaan Anda terima laporan. Nanti Anda menggabungkan laporan dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C kalau memang ada tiga perusahaan. Anda sebagai wajib pajak wajib untuk melaporkan itu. Ya. Makanya kalau kita bekerja berkelanjutan tapi berbeda perusahaan, ini ribet bagi kita sebagai wajib pajak untuk menghitung. Ya, tapi bagi perusahaan cukup melaporkan dari PTW laporan dari Januari sampai Agustus, PTAB dari September sampai dengan Desember. Itu aja kewajiban dari perusahaan. Nah, kita tidak menggabungkan PTW dan PTAB. Ya.
Jadi PT AB ini dia melaporkan bahwa pajak yang sudah dipotong dari Anda sebesar 6.075.000, sehingga ada potensi kelebihan dari PPh setahun yang 8 bulan sebesar 1.680, sehingga ada potensi kelebihan 4.395.000, ya. Ini yang dari PT W, ya, laporan PT W, ini laporan PT AB gabung oleh Anda. Jadi ini ya. Nah, yang paling gampang yang mana? Ya, alternatif yang pertama. Kalau alternatif pertama, apa yang dihasilkan oleh PT, yang dilakukan oleh PT W dilaporkan oleh Anda, apa yang menjadi kewajiban PT AB dilaporkan ke Anda. Tapi kemudian Anda mau menggunakan model lain, ya silakan model yang kedua ini. Cuma kalau model kedua ini, nah maka Anda harus pintar-pintar mengambil logikanya. Itu ini lagi ditanyakan. Sepertinya tidak ada. Kalau nggak ada, kita teruskan. Nah, kalau kita bicara Tuan E ini, sebenarnya sama dengan orang yang bekerja, kapan bekerjanya, pokoknya sebelum tahun 2024, tapi berhentinya sebelum tahun 2024. Nah, itu logika yang ini. Nah, hanya di dalam soal tadi 15.500.000, sekarang saya tambahkan soalnya jadi 17.500.000. Jadi hanya bedanya di situ, ya. Jadi kalau Anda lihat yang soal lama, nah ini yang tadi soalnya Januari sampai dengan kapan itu 17.500.000. Sekarang di soal yang Tuan E, nah ini dia gajinya 17.500.000.
Ya, dia hampir sama. Ya. Januari sampai dengan Agustus karena dia berhentinya di bulan September ini juga sama. Bekerja di bulan Januari berhenti bulan September. Ya, jadi soal ini sebenarnya sama persis dengan soal yang tadi, cuma beda. Kalau tadi di perusahaan W, ini beda lagi di perusahaan V. Saya hanya mengubah perusahaannya saja. Hmm. Begitupun soal ini sama dengan soal yang tadi, yang berhenti di bulan eh, yang bekerja mulai bulan September. Hanya angkanya yang berbeda. Ya, sengaja saya berikan soal yang berbeda, tapi maksudnya sama, supaya Anda bisa menganalisis. Yang ditanyakan, makanya pola dasar yang diujikan itu sebenarnya sebagai kerangka awal. Kalau Anda mengerti soal ujian UTS kemarin, kesannya lebih mudah. Apalagi dengan memberikan bantuan tabel-tabel yang saya berikan. Ya, mulai dari penghasilan penghasilan dikurangi asuransi, dikurangi apa-apa, tambah dengan apa-apa, tunjangan apa, juga dan sebagainya. Ada yang ditanyakan? Jadi sebenarnya soalnya tidak lepas dari dia bekerja tahun kapan. Sebelum 2024 atau pas 2024. Kalau sebelum, ya berarti soalnya pasti dia berhenti di tahun 2024 atau 2025 dan seterusnya. Kalau kondisi sekarang 2024 berhentinya. Tapi ada kasus di mana dia mulai bekerja di tahun 2024. Kalau dia bekerja di tahun 2024 pasti ada kelebihan pembayaran pajak. Ya, kenapa? Karena misalkan saya nih bekerja bulan Mei 2024, pasti ada potensi kelebihan pembayaran pajak. Pasti saya akan mendapat pengembalian dari perusahaan. Ya, karena saya bayar di bulan-bulan Mei, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sampai Oktober, November, dan Desember itu pasti pajaknya tinggi. Tapi setelah dibuat setahun ternyata lebih rendah. Pasti akan mendapatkan
kelebihan pembayaran pajak. Kalau dulu nggak ada tuh namanya kelebihan pembayaran pajak karena sudah dihitung setahun, mau bulan Januari ke, mau bulan April ke, mau bulan September ke, apa kerjanya nggak jadi masalah. Yang penting nggak gajinya sama. Kalau sekarang gajinya sama bisa ada potensi kelebihan dan ada potensi dia harus bayar kembali. Ya. Kalau mau disimpulkan, kalau dia bekerja di bulan Januari, mulai Januari di tahun 2024, kapanpun dia berhenti, maka pasti dia akan membayar pajak kekurangan. Ya. Tapi kalau berhenti atau dia bekerja di bulan pertengahan tahun 2024, pasti ada kelebihan pembayaran pajak. Ya. Logikanya seperti itu. Ya. Ya. Jadi masalah Anda sebenarnya bukan dia bekerja nggak lama. Enggak. Permasalahannya adalah akan menjadi ribet pada saat Anda ada pegawai yang berhenti saat terjadi perubahan undang-undang, yaitu saat tahun 2024 ini dengan model perhitungan yang berbeda. Walaupun sebenarnya sama, tapi cara hitungnya berbeda. Karena kalau yang lama tidak ada istilah kelebihan dan kelebihan dan kekurangan, tapi kalau dengan perhitungan modal sekarang ada kelebihan dan kekurangan. Ya. Tapi pada prinsipnya sama, tidak dirugikan pegawai. Hanya yang repot adalah perusahaan harus membuat laporan begitu menjelimet. Ya. Jadi kalau Anda sebagai bendahara, nah ini yang harus menjadi tugas Anda. Kalau jadi pegawai sih hanya menerima laporan. Beda dengan pegawai negeri, pegawai pemerintah. Kalau pemerintah, pegawai pemerintah itu dia membayar pajak tapi tidak membayar. Ya, kayak saya membayar pajak membayar. Tapi apakah saya memberikan pajak saya ke pemerintah? Enggak, karena ditanggung oleh pemerintah. Ya, oke, paham? Ini sepinya karena pusing atau nggak paham atau nggak ada orang. Sejauh ini paham, Pak. Yang lainnya pada kemana? Nah, sejauh ini paham, Pak. Oke, ya, jadi kalau nggak paham jangan salahkan saya. Lebih baik kamu bicara terus terang. Apa yang tidak pahamnya? Gimana tidak pahamnya?
Oke, sekarang kita bicara ini harusnya dari awal. Cuma karena saya punya pemikiran, wah ini perlu juga diberikan nih. Nah, maka setengah-tengah saya berikan. Harusnya di awal. Namanya ilustrasi. Jadi sebelum melakukan ada ilustrasi. Ya. Tomat Sutrisno sebagai karyawan di PT CP Fahri mendapatkan pendapatan pendapatan sebesar 6 juta per bulan. Status pada 1 Januari 2024 belum menikah, ya. Jadi statusnya TK, ya, tidak kawin. Tapi dia tinggal bersama-sama dengan kedua orang tuanya dan tidak berpenghasilan dan harus menanggung seluruh biaya hidup kedua orang tuanya sepenuhnya. Maka kasus ini menunjukkan bahwa statusnya adalah TK garing 2. TK tidak kawin, 2 tanggungannya 2. Siapa tanggungannya? Orang tuanya, baik bapaknya maupun ibunya. Sesuai dengan surat pemerintah setempat. Ya, berarti kalau ilustrasi seperti ini dengan TK garing 2, maka dia menggunakan tabel A, B, atau C. B, Pak. Ya, B. B. Itu aja. Menentukan tabel B. Jelas ya? Tapi kalau ternyata orang tuanya tidak menjadi tanggungan Somad, maka statusnya TK 0. Kalau TK 0 berarti statusnya Pak. itu tabelnya udah ada kamu. Enak, tinggal ilustrasi logika berpikir, ya. Lalu nanti gajinya gimana? Ya hitung aja gaji kotornya, gajinya berapa, tambahkan tambah apa sehingga gaji kotornya berapa. Kalau anggaplah ini gaji karena nggak ada keterangan lain, gaji kotornya berarti 6 juta. Berarti kalau golongannya tadi B, cari yang 6 juta per bulan. Ya. Berapa pajaknya? Bisa dicari kan? Kan tadi putusan B. Sekarang 6 jutaan. Berapa tarifnya? Betul. Ya, jadi harus balik lagi tuh ke tabel. Cuma kan untuk sampai ke tabel, kadang-kadang Anda harus nyontek. Ya. Makanya saya bebaskan. Yang penting Anda tahu maksudnya, kemana arahnya. Ya. Lalu logika yang kedua, di bulan Januari 2024 dia belum menikah, tapi ternyata di 1 Februari dapatlah istri, menikahlah dengan seorang istri yang bekerja sebagai PNS. Ya. Nah, bagaimana kewajiban pajaknya? Ya tinggal tambahkan. Yang tadinya K garing 2 menjadi K garing 2. Yang tadinya TK menjadi K. Karena dia mendapatkan seorang istri. Itu. Kalau K2 berarti masuk ke grade, B. ya, grade, B, Pak. nggak usah ngapa, nggak usah takut salah-salah, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Berarti statusnya berubah menjadi K2, otomatis grade-nya ada grade B, Pak. B. Itu, ya, saya hafal karena
Saya sering ngajar soalnya. Kalau nggak sering ngajar, saya juga nggak apa. Seperti kamu mikir dulu. Itu ya. Nah, nanti carinya di grade B. Tapi ternyata beberapa bulan kemudian, anggaplah saya pakai hitungan kelahiran anak per 1 Januari 2025, ya. Setelah dia punya istri, kemudian dia juga punya dua anak kandungan, dua kandung, ya. Nah, asumsi ini bukan berarti kok ajaib nih, baru belum setahun menikah, tapi punya anak dua. Nah, jangan salah, anaknya anak kembar, ya. Biasanya anak punya anak satu anak kandung. Karena saya tambahkan jadi dua anak kandung, artinya dia punya anak kembar, ya. Jadi TK K garing dua. Tapi tidak hanya di situ, masalahnya orang tuanya menjadi tanggungan enggak? Kalau masih tetap menjadi tanggungan dan ada suratnya, maka K-nya bukan K2 tapi K3. Harusnya K4, tapi kan nggak ada K4. Kawin hanya ditanggung 3 orang, tanggungan cuma 3. Berarti K garing 3. Kalau K garing 3 di soal ini berarti menggunakan grade C, Pak. E. Ya, gampang seperti itu. Logiknya begitu ilustrasinya. Makanya kenapa saya wajib menyampaikan ini, walaupun saya masih merasa bersalah, harusnya lebih awal. Logiknya diberikan dulu. Nah, ya. Nanti pada saat Anda mengerjakan, gunakan tabel. Ya, jangan lupa tabelnya nanti, tabelnya seperti ini. Nah, bentar. Nah, ini Januari, ya, gaji penghasilan brutonya berapa. Kalau masih ada sebelumnya, yang lengkapnya bukan ini sebenarnya. Lengkapnya ya, ya, saya lihatin dong. Maaf agak terlambat kalau saya yang soal. Nah, jadi seperti ini. Bulan, gaji pokok, tunjangan, ya, iuran, THT, pensiun, bonus. Tapi Anda mulai dari
eh, gaji tambahan dengan tambahan tunjangan, eh, asuransi. Kalau ada asuransi, asuransi dulu, ya. Pokoknya yang menjadi penambah penghasilan, baru nanti penghasilan kotor dan seterusnya, baru nanti iuran CHT dan pensiun. Ya. Ya, jadi soalnya seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu, untuk memaksimalkan soal penyelesaian pekerjaan Anda punya logik berpikir yang bagus, maka ini ada contoh, ya, kasus di mana PT Mandiri program Jansopsek dengan membayar asuransi bagi karyawan sebesar 500.000 per bulan. Tunjangan anak sebesar 10%, maksimal 2. Iuran THT 500.000. Adapun pegawai PT Mandiri sebagai berikut. Ada Margono, ada Parit, ada Uni, ya. Nanti bikin tabel. Setiap orang ada tabel. Margono mulai dari eh, gaji pokoknya berapa, lalu asuransinya 500.000, ya. Tunjangan anaknya sat- 10% kalau di anaknya satu, kalau anaknya dua, dua, dua kali 10% kali gaji bersih, ya. Nah, kemudian baru ada gaji kotor, ya. Nah, baru nanti berikutnya yang lainnya. Nah, iuran THT nggak perlu. Iuran THT nanti pada saat menghitung per tahun. Itu, ya. Jadi ada bonus. Nah, nanti bonus itu dihitung. Dibuat tabel sebelum gaji kotor. Ya. Pokoknya sebelum gaji kotor ada tambahan gaji-gaji apa, bonus apa, iuran-iuran apa, iuran. Asuransi-asuransi apa, tambahkan di situ. Berarti Anda bikin untuk Margono, Anda bikin untuk staf, Aparit, ya Anda bikin untuk Uni sebagai staf juga, ya masing-masing dia punya grade A, B atau C. Itu soalnya, ya nanti baru di situ Anda hitung berapa PPh per bulannya, berapa PPh Januari sampai November, kemudian berapa PPh bulan Desember. Nanti pertemuan berikutnya minggu depan kita akan bahas soal ini, ya, dan Anda harus sudah mengerjakan soal ini. Jelas, ya? Nanti saya minta 3 orang untuk presentasi masing-masing satu kasus, ya. Oke. Dan saya tidak akan nyuruh lagi. Saya hanya nyuruh Anda silakan presentasi untuk soal pertama Margono. Setelah selesai oke dibahas, baru sekarang yang valid siapa, yang unik siapa, ya. Kalau nanti ada yang salah, kita perbaiki saat itu. Nah, itu yang nanti untuk minggu depan, ya. Bagaimana? Pak, izin bertanya. Yuk, silakan. Itu kan di yang Margono kan ada iuran THT-nya 100.000 per bulan. Sedangkan di yang soal atasnya itu ada iuran THT juga 500 per bulan. Itu dijumlahkan atau gimana, Pak? Nah, logikanya gimana? Waktu teorinya, kan gitu, ya.
Kalau iuran THT dibayar oleh perusahaan, tidak menambah dan tidak mengurangi. Tapi kalau iuran THT dibayar oleh wajib pajak, oleh karyawan, maka menjadi pengurang. Jadi berarti dari kesimpulan itu yang diperhitungkan yang mana? Yang 100.000 per bulan. 100.000 per bulan yang menjadi pengurang. Pengurangan, ya. Gitu. Ya. Yang jadi penambah itu hanya asuransi, uang jabatan, eh, bukan iuran jabatan ya, tunjangan jabatan, tunjangan anak, tunjangan istri, atau tunjangan apapun silakan masukkan ke situ. Gitu ya. Jadi ada memang soal ini dimasukkan ke dalam tabel, ada yang enggak. Ada yang soal ini disampaikan dalam perhitungan, ada yang tidak. Nah, itu fungsinya teori, itu loh. Ya, apakah masuk nggak? Teorinya gimana? Gitu loh. Kayak gini, Anda punya orang tua, nah, kasus nih. Margono orang tuanya tidak menjadi tanggungan atau Margono memiliki mertua tapi tidak dimasukkan dalam keterangan dari pemerintah setempat. Nah, nggak usah dimasukin, ya. Itu kadang-kadang memang soal yang bikin pusing itu adalah Anda harus memilah dulu. Apakah dimasuk nggak? Kalau nggak masuk, ya jangan dimasukin. Jangan diperhitungkan. Ya. Sama kayak tadi kan, Anda punya anak dua, tanggungan lainnya orang tuanya dua, berarti kan empat. Sebenarnya nggak bisa empat, hanya tiga. Walaupun kenyataannya Anda empat, tapi kan cuma tiga. Atau anak punya anak empat, atau lima, atau 10, tetap yang dimasukkan cuma tiga. Seperti itu. Pak, izin bertanya, Pak. Sebentar ya, sebentar.
Oke, silakan ada yang mau ditambahkan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, Alif silakan. Buat yang kasus nomor 3, Pak, yang Uni ini kan sebagai istri ya, Pak. Istri yang menikah dan mendapatkan gaji 10 juta. Nah, itu dia apakah tetap membayar pajak untuk menikah? Karena kan dia ada suami yang membayar pajak menikah juga, Pak. Hmm. Yang Uni itu ya. Iya, Pak. Ya. Jadi dia suami istrinya Uni dapat gaji, suaminya dapat gaji. Yang dihitung ini adalah karena perintahnya adalah pekerja tersebut yaitu Uni ya yang 10 juta. Kalau suaminya itu nanti dianggap sebagai eh, apa ya, penghasilan yang dihitung secara final nantinya. Jadi tinggal memasukkan apa yang menjadi kewajiban dari suaminya ya. Satu itu. Yang kedua, ini ingin menunjukkan bahwa karena suaminya bekerja dan mendapat gaji, maka otomatis tidak ada wajib pajak nikah, ya. Tapi kalau misalkan suaminya tidak bekerja, berarti ada wajib pajak nikah, gitu ya. Wajib, Baik, Pak. Terima kasih. ya. Jadi hanya sebagai apa ya? Ilustrasi buat Anda. Apakah ini masuk atau enggak? Jadi yang dimasukkan adalah pegawainya. Kecuali ya, berapa PPh Uni pada saat disatukan menjadi dengan dengan penghasilan suaminya. Itu beda ya. Kalau ini kan diminta hitung PPh satu karyawan tersebut. Jadi Uni yang PT Mandiri kan Uni, Parit sama Margono. Kalau suaminya Uni tidak bekerja pada PT Mandiri, dia bekerja pada PT yang lain atau mungkin pegawai PNS. Gitu. Jadi jangan diambil pusing kecuali ada yang menyentuhnya tadi. Ada kata-kata yang menyatakan bahwa berapa PPh Uni dan suaminya digabung apabila digabung. Baru itu ya Dip ya. Baik, Pak. Paham, Pak. Jadi isinya pengaruhnya pada PTKP. Ada wajib pajak, ada wajib pajak sendiri, ada wajib pajak nikah, ada tanggungan. Nah, kebetulan Uni ini menikah, tapi dia belum punya anak. Jadi kalaupun Anda bingung, loh kok nggak ada anaknya nih? Nggak apa-apa, berarti dianggap dia belum memiliki keturunan, memiliki anak. Ya, beda dengan Margono. Kalau Margono dia ada anaknya. Beda dengan parit. Kalau parit itu ada stripnya, strip itu dijelasin. Tapi kadang-kadang seperti ini, soal ada Uni sebagai sub menikah mendapat gaji. Tidak ada TK atau K-nya. Yang apa-apa. Anggaplah Anda sebagai TK garing strip. Nah, itu ada sengaja saya buat bervariasi supaya Anda bisa memilah dan memutuskan. Itu ya. Oke, yang lain yang mau ditanyakan? Ya. Insya Allah kalau Anda mengerjakan dengan benar, pelan-pelan, ya,
pasti soal apapun yang saya berikan Anda bisa jawab. Nah, masalahnya kadang-kadang saya berikan tapi Anda tidak perhatikan. Anda tidak mengerti karena Anda tidak hadir, Anda tidak mengerti karena Anda diam, padahal Anda tidak mengerti, ya. Anda tidak mengerti karena Anda hanya hadir saja, itu. Apalagi kalau kuliahnya online, ya, banyak mahasiswa yang mengabaikan, ah ngapain? Orang Panudin yang lihat ini, itu yang namanya Adib, ya kan ada namanya Ade pasti hadir pasti perhatian kan belum tentu. Wiwit, wah ada, saya sudah munculkan nama Wiwit di situ, wah dianggap hadir, tapi kan belum tentu dia mengerti atau tidak, karena siapa tahu Wiwitnya lagi pergi, ya, karena tidak perhatian, Wiwitnya masih makan misalkan, ya. Kalau dalam mandiri itu kalau mandiri, kalau dalam pertemuan online biasanya orang pasti izin dulu. Pak, mohon maaf saya mau ke kamar kecil dulu. Pak, mohon izin Pak, saya mau ini. Pak, izin Pak. Ah, artinya dia bisa perhatian, tapi karena kebelet mohon izin. Ini kadang-kadang kan ada yang tiba-tiba hilang dari online, ya, nama tetap Anda, ya. Seperti saya kondisi begini, nah ini berarti saya sudah menyalahi aturan, ya, menghidupkan, nah, menghidupkan apa, Mohon maaf, Kak, masih di mute. ya. Jadi minggu depan setidaknya Anda bisa presentasi dan mengerjakan soalnya dulu, sehingga nanti waktu presentasi berbeda dengan apa yang disampaikan temannya, dan saya katakan ada yang sama, ada yang beda, ada yang seperti seperti ini atau gimana. Nah, ada komentar dari Anda, ya. Oke, itu yang mau saya sampaikan. Ada yang mau disampaikan kekurangannya atau apa? Dari saya tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya anggap ini Anda mengerti. Kesalahan bukan pada diri saya, ya kan Anda tidak menanyakan ketidakmengertian Anda, ya, atau mungkin apa. Yang jelas eh, materi ini kita cukup sekian. Minggu depan
presentasi satu-satu, satu soal, kemudian kita bahas. Ya, selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak, Pak. Yuk.